Selamat siang teman-teman. Kita ada di video kali ini untuk job order costing ya. Nah, di sini job order costing seperti teman-teman sudah baca di ebook, kita nanti dalam pembebanan biaya produksi kita ada dua jenis metode. Yang pertama itu job order costing, biaya pembebanan berdasarkan pesanan, dan nanti yang satu adalah proses costing ya. Jadi di sini, nah ini teman-teman bisa lihat bahwa job order costing atau job costing ya di buku ini itu digunakan untuk manufaktur yang memproduksi produknya atau servisnya secara spesifik. Contohnya seperti percetakan kartu undangan, seperti itu. Kita menggunakan pembebanan biayanya dengan job order costing. Nah, nanti di chapter berikutnya itu kita masuk ke yang proses costing atau pembebanan biaya berdasarkan metode proses. Jadi, produk-produk yang dihasilkan itu sifatnya massal dan sama bentuknya, karakteristiknya juga sama ya. Contohnya banyak kalau yang pabrik yang menghasilkan ribuan unit dengan karakteristik yang sama itu banyak ya. Oke, ini contoh-contohnya untuk perusahaan yang yang menggunakan metode job costing dan ini yang menggunakan proses costing. Saya akan memperkenalkan bahwa dalam job order costing itu kita ada dua jenis pembebanan ya, pembebanan biaya, yaitu yang pertama normal costing, kemudian yang kedua actual costing. Oke. Perbedaan dari normal dan actual costing itu terletak di pembebanan biaya BOP-nya atau indirect cost-nya. Kalau normal costing, kita asumsinya di awal kita belum tahu berapa besar BOP yang dibutuhkan untuk pengerjaan pesanan tersebut. Maka dalam normal costing kita untuk indirect cost-nya atau BOP-nya ya, overhead-nya, itu kita menggunakan tarif budgeted indirect cost atau in bahasa tarif BOP dianggarkan gitu ya. Ini rumusnya, budgetednya berapa dalam moneter atau rupiah ya, terus nanti dibagi dengan alokasi base-nya itu berdasarkan apa. Itu kalau normal costing ya. Bedanya dengan kalau kita menggunakan actual costing, mana tadi? Nah, ini kita BOP-nya itu menggunakan actual indirect cost. Ya. Untuk material cost dan labor cost, karena dia sifatnya adalah direct cost atau biaya langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang dapat di-trace atau diketahui banyaknya yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah pesanan gitu ya. Jadi sudah diketahui di awal, bisa diketahui dihitung di awal berapa direct materialnya, berapa direct labornya. Nah, yang menjadi permasalahan kan adalah kita tidak bisa tahu berapa besarnya indirect cost-nya ya atau overhead-nya. Jadi makanya diperkenalkan ada normal costing dengan actual costing. Konsepnya seperti itu. Kalau actual costing nanti kita sudah diketahui berapa total overhead yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut. Nah, jadi udah bisa langsung dibebankan seperti ini atau BOP sesungguhnya ya.
Nah, ini juga ada contoh-contohnya gimana menghitung tarif ya, tarif BOP kalau pakai actual dan tarif BOP kalau menggunakan normal costing. Sama sih, cuma bedanya kalau ini tadi, kalau yang di normal costing kan di sini budgeted ya. Kalau kita menggunakan normal costing ya pakai yang actual atau yang sesungguhnya terjadi atau dibutuhkan gitu. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, perbedaan actual costing dengan normal costing. Untuk direct costing DM sama DL, nih DM direct material, direct labor itu sama. Jadi aktualnya yang bisa dipakai, kemudian indirectnya itu BOP-nya itu kita menggunakan, kalau actual costing ya menggunakan actual rate, kalau normal costing kita menggunakan budgeted rate. Intinya itu untuk perbedaan keduanya. Di sini juga sudah ada dijelaskan, ada soal contoh untuk normal costing ya. Nah, ini nanti penggambaran bahwa kalau kita nanti untuk yang WIP atau produk setengah jadi, finish good, kemudian nanti masuk ke COGS gitu, ini dimasukkan ke dalam income statement, kemudian ini masuk ke dalam trial balance atau neraca. Ini ada period cost juga untuk marketing dan customer service expense. Oke, ini ada GLT account ya, hanya untuk memperlihatkan alur cost-nya dari material, penggunaan material ya, dan sebagainya sampai dengan nanti endingnya ke COGS-nya. Ini ada WIP juga di sini. Teman-teman tinggal perhatikan saja alur angka 1, 2, dan 3-nya mengalir kemana. Nah, yang perlu dipahami bahwa manufacturing itu juga melakukan pencatatan akuntansi. Seperti saya bilang di depan, bahwa mata kuliah ini itu mata kuliah prasyaratnya asumsi logika pikir teman-teman atau konsep pengetahuan teman-teman untuk siklus akuntansi. Yang paling gampang itu kan service dan dagang, itu sudah matang dulu. Jadi alurnya itu sudah paham, jurnal-jurnal umum sudah familiar, sudah luar kepala, seperti itu ya. Masuk ke accounting cycle untuk manufacturing, itu sudah tidak sulit gitu loh, tidak sulit sekali gitu. Karena memang nanti di manufacturing ada beberapa akun yang tidak muncul saat Anda kuliah AKD 1 dan AKD 2. Nih, yuk mari kita lihat contohnya. Akun apa sih yang nggak keluar di AKD 1 gitu. Jadi di sini seperti contoh, saat ada transaksi purchase material, baik untuk bahan langsung maupun bahan tidak langsung, ya, itu jurnalnya masih sama seperti yang jurnal di AKD 1 ya. Material kontrol atau kalian boleh bilang persediaan bahan baku gitu ya, Indonesia, atau di buku lain Hanson Mowen itu mereka menuliskannya material inventory. Itu juga boleh. Kalau di buku teman-teman kebetulan pakai kontrol ya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada beda. Logikanya sama. Jadi material kontrol di debit, kreditnya AP, hutang ya. Karena kita beli kredit. Kemudian saat penggunaan direct material dan indirect material, perlu diingat bahwa indirect material kita itu langsung dimasukkan ke dalam WIP. Ya. Langsung ke WIP kontrol akunnya. Kalau indirect, segala sesuatu biaya yang sifatnya indirect masukkan ke dalam OH, overhead. Gitu ya. Nah, jadi ini di sini untuk penggunaan material sebanyak 81.000, indirectnya 4.000, tinggal kalian masukkan. Kalau kita bahan langsung masukkan ke WIP. Kalau indirect masukkan ke BOP.
Kreditnya material kontrol, pola pikirnya masih sama seperti waktu AKD 1. Kemudian pada saat pembayaran gaji, seperti biasa juga perlu diingat bahwa direct labor itu masukkan langsung ke WIP. Kalau untuk indirect masukkan ke POP. Kreditnya cash, karena ini paid in cash. Oke. Kemudian yang keempat, ini untuk mencatat OH, ya, untuk mencatat overhead cost-nya. Jadi yang terdiri dari supervisor salary, dibayar cash, plan utilities, insurance, paid in cash juga. Jadi debitnya masukkan semuanya pada OH, ya, POP, cost. Kreditnya disesuaikan dengan soal. Kalau di sini ada paid in cash-nya, paid in cash berarti tinggal kreditnya cash keluar. Nah, di sini untuk depresiasi pabrik 18.000 plan depreciation itu jangan ditulis expense depreciation expense ya. Namanya kalau di mungkin teman-teman ada yang belajar dalam bahasa Indonesia, mungkin buku-buku bahasa Indonesia, nanti ada macam-macam rekening yang dikreditkan. Jadi kalau depresiasi di jurnal umum, itu kan kita mencatatnya di adjustment itu kan beban depresiasi di debit, kreditnya akumulasi depresiasi, ya kan? Nah, itu yang kita pakai, akun kreditnya. Akun debitnya Bu, expense-nya gimana? Kan sudah masuk semua ke BOP. Beban overhead di sini di debit. Gitu. Jadi kita fokus untuk ke akunnya yang ini. Yang accumulated depreciation ini. Paham ya? Jadi nanti hati-hati pada saat Anda menjurnal overhead, debitnya semua BOP, beban overhead pabrik. Kemudian kreditnya diperhatikan di soal. Dia apa? Kalau nanti misalnya di sini belum dibayar misalnya ya. Kalau ini kan paid in cash, jadi kita di contoh soal adalah cash. Kalau misalnya di sini belum dibayar ya, sini tinggal hutang gaji. Seperti itu. Ya. Gampang aja disesuaikan soalnya. Untuk depresiasi ya accumulated, karena accumulated kan akumulasi itu di sisi kredit. Nah, kemudian untuk alokasi manufacturing overhead-nya, untuk alokasi overhead-nya 80.000 kita masukkan ke overhead-nya, masukkan ke debitnya WIP. Kemudian di debitnya itu adalah BOP yang dibudgetkan. Nah, jurnal berikutnya pada saat teman-teman mau menjurnal produk setengah jadi menjadi produk jadi atau finish good, itu tinggal dibalik saja. WIP, semua inventory kan saldo normal di debit ya. Jadi tinggal masukkan saja. Kalau persediaan jadi, produk jadi atau finish good, itu taruh di debit, kreditnya tentang kreditnya WIP, kontrol, dari yang semua tadi ini. Jadi WIP kontrol semua didebitkan ya saat kita menggunakan direct material, payroll, kemudian overhead gitu. Jadi 3 biaya produksi itu dijumlah. Nah, masukkan ke sini untuk di apa ya bahasanya itu di write off kan gitu ke finish good. Nah, kalau misalnya nanti dari finish good mau sudah terjual, sudah terjual, berarti kan nanti alir biayanya itu berubah menjadi COGS kan. Nah, kalau di sini kan kemarin itu teman-teman ada COGN gitu ya. Jadi kita bayangin ini aja sih, kalau bisa bayangin ini kayaknya untuk jurnal saya rasa nggak perlu dihafal ya, jadi memahami saja. Jadi kayak tadi nih saya ulangin ya,
di paragraf 2 ya, penggunaan direct material, terus penggunaan labor di nomor 3, kemudian ada penggunaan nomor 4 dan 5 untuk overhead. Nah, ini di sini semuanya kan dimasukkan ke debit dengan nama akun WIP control, ya kan? Nah, saat WIP control berubah menjadi finish good, ya tinggal dibalik saja seperti ini. Setelah finish good terjual, maka dia akan berubah ke nomor 7 COGS. Ya, tinggal diubah lagi aja. Ininya di kredit, COGS-nya dimasukkan di debit. Nah, gimana kalau untuk membayar biaya periode? Ya, biaya periode kan teman-teman udah tahu. Nih, period cost itu juga ada di slide saya. Itu ada marketing sama biaya administrasi umum ya. Kemarin kalau bahasa Indonesia itu. Nah, jurnalnya kayak gini. Ini sih AKD1 juga teman-teman pasti paham. Beban marketing sama beban customer service, kemudian kreditnya cash. Kalau besok ini hutang ya tinggal hutang gaji gitu aja. Nah, kalau untuk penjualan, nah ini kebetulan on credit, ya sudah aktual AR di debit, kreditnya revenue. Terus ini sebenarnya bisa kalian tambahkan kalau Anda masih ingat kalau ada perpetual, berarti nanti ada COGS sama finish good di sini. Nih. Ya kan? Masih ingat nggak yang perpetual waktu AKD1? Saat pencatatan dagang itu kita ada dua metode, perpetual dan periodik. Ya. Jadi kalau perpetual kita menggunakan saat menjual kita juga ngitungin COGS-nya, kan ada dua akun ya, ini sama ini. Gitu. Jualnya 180, kita terjualnya 270. Wah, berarti untung ya. Kita harga pokoknya 180 dapat uang 270. Nah, gitu. Secara garis besar untuk siklus akuntansi di perusahaan manufaktur seperti itu. Jadi ada beberapa tambahan yang seperti tadi saya bilang ya. Ada akun-akun yang tidak pernah Anda kenal di service dan dagang, yaitu WIP control sama manufacturing overhead control. Tapi nanti dalam siklus akuntansi, kalau Anda bikin T-account, coba aja kalau Anda punya waktu, silahkan coba iseng bikin T-account untuk WIP. Itu nanti dia secara proses dia akan nol. Karena di sini dia debit. Saat nanti di jurnal yang ke-6 nih, dia akan di sisi kredit sebesar 18880. Jadi nanti pasti nol. Mana tadi di account saya? Nah, di sini nanti dia bakalan nol. Berapa tadi? 188.800. Misal ya, gini. Nah, nanti di sini tuh kan ada yang tadi tuh, nih. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Misalnya lah, tulis aja BIP-nya berapa. Nah, nanti di sini dia 0. Jadi ini sifatnya adalah temporary ya, hanya muncul untuk menampung pada siklus manufacturing, dia tidak akan muncul di adjustment, di closing apa ya, kalau teman-teman ikut siklus akuntansi, nah itu nggak akan muncul. Tapi dalam proses jurnal umumnya dia akan nongol WIP kontrol itu. Oke, terima kasih ya.